menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Engkau tolong dengan Roh yang Kudus saat ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dan menerimanya Tuhan sebagai firman dari Yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih, Esther. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore, Esther. Selamat sore. Sekali lagi maaf ya, tadi ada pelayanan saya lost track dengan time. Biasanya nggak pernah tepat ya. Iya, kita tak kuat ya, takutnya Esther ada apa gitu. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Esther. Pagi, Esther. Selamat sore, Esther. Selamat sore, Esther. Sorry, Melan. Halo, Melan bawa Rae. Iya. Wahai Yohanes. Mencari penyamun sarang apa nih? Lelaki di sarang perempuan. One and only. Jadi pemimpin. Berarti Pak Sarip yang paling ganteng ya di sini. Iya. Pak Sarip pemimpin Laskar PPTK. Jadi pemimpin. Aduh, hebat leh. Puji Tuhan ya. Nah, yang dari pasal 12 pembicaraan kita yang waktu itu, apakah ada pertanyaan? Itu yang mana Ibu? Itu ya, Korintus, 1 Korintus ya, Bu? Karunia. Ya, yang soal Roh Kudus ya. Bahasa roh, dunia roh. Saat kita bicarakan itu, kita bahas 1 Korintus 12, waktu itu 14 sudah, tapi kemudian saya minta untuk dilihat yang 12, terus kita sudah bicarakan yang 12, soal 9 karunia roh, itu karunia roh, bukan buah roh ya, karunia roh. Ya, terus kita juga udah baca sampai dengan ayat 31. Nah, dari 12 sampai dengan 31, apakah ada pertanyaan? Kita ayat 13 ya, kita dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh ya, yaitu Bu, boleh tanya? Ya. Ellen. Ibu, ada juga yang murid-murid Tuhan Yesus itu yang 12 itu dia boleh pakai minyak untuk mendoakan orang sembuh gitu, Bu. Itu karunia apa namanya? Karunia penyembuhan. Ya, coba Ellen buka Yakobus. Yakobus pasal 5. Ayatnya ada di situ. Jadi gini. Ketemuin dulu ya Yakobus ya. Oh, Bu, Yakobus ada di mana ya? Surat-surat Paulus. Sudah Ibrani. Ibrani, sebelahnya Ibrani. Sebelah Ibrani. Ya, sudah Ibrani ya, betul Helena. Yakobus berapa, Bu? Oh, sebelah Ibrani. Ibrani di mana? Belakang. Di belakang. Belakang atas, Bu. Oh iya, yes. Ibrani berapa? Yakobus berapa ya, Bu? 5. Tunggu. 5. 5 ayat berapa, Bu? Tunggu ya. Ini Yakobus 15 5. ya? 15. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia
serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus. Nah gini, ceritanya tuh begini ya. Sebenarnya perumpamaan yang Tuhan selalu katakan bahwa kita itu domba-domba di Yohanes pasal 10 ya, bahwa kita domba-domba, Tuhan Yesus itu adalah gembalanya. Itu gembala domba di daerah Middle East sana, di daerah Israel sana. Kalau sudah sore begitu ya, mereka duduk-duduk di pinggir air ya. Nah, pada sore hari itu setiap gembala mengoleskan minyak ke muka kepalanya dari domba-domba itu, karena di sana itu daun-daun itu di antara rumput-rumput atau semak-semak yang berduri. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus juga diambil dari semak-semak, terus mereka bikin mahkota duri, kemudian ditaruh di kepalanya Tuhan Yesus. Karena memang semak-semak di Israel itu berduri-duri, saudara-saudara. Jadi domba-domba itu karena mau ambil daun-daun di antara duri-duri itu, muka-muka mereka tuh jadi kebaret-baret ya. Nah, setiap sore sambil duduk-duduk di pinggir air ya, gembala domba itu mengoleskan minyak zaitun ke muka domba-domba itu. Ya. Jadi di Yakobus ini pun mengatakan kalau ada yang sakit ya, Yakobus 5, panggil tua-tua untuk mengoleskannya minyak dan mendoakannya. Doa yang benar itu besar kuasanya. Jadi yang besar kuasanya adalah Tuhannya, tapi ini terjemahannya bahasa Indonesia itu ya besar kuasa doanya, doa orang benarnya. Ya, jadi bukan kuasa doa, tetapi kuasa Tuhan melalui doa ya, harus kita mengerti ya. Kadang-kadang suka dipendek begitu aja, sehingga selalu kita bilang kuasa doa sampai doa harus dibikin seperti apa begitu. Orang doa bisa dibuat-buat, asal doa dengan hati yang tulus dan benar, Tuhan dengar. Amin. Di sini dikatakan bahwa kalau ada yang sakit ya, tapi yang terutama saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ayat 12 ya, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi samalah seperti domba-domba itu juga ya, mengoleskan dengan minyak itu satu hal yang dinyatakan di dalam Yakobus 5 juga. Jadi dikatakan bahwa untuk panggil tua-tua, tetapi kalau kita baca Markus 16 itu Tuhan berikan kepada setiap anak Tuhan, kalau kita berdoa orang itu akan sembuh ya. Jadi orang percaya kalau berdoa itu kepada untuk yang sakit itu orang itu akan sembuh. Jadi bukan harus selalu penatua jemaat ya. Memang di sini dibilang Yakobus 5 ini penatua jemaat, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan bangunkan dia, ayat 15 ya. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, mengaku dosamu itu sebabnya banyak orang nggak sembuh kadang-kadang karena dosanya belum dia akui, ya. Banyak juga orang nggak sembuh karena dia masih benci sama saudaranya. Ya, Tuhan nggak bisa ngampuni kita kalau kita mengampuni orang lain kan? Karena Tuhan sudah ngampuni kita, bagaimana mungkin kita tidak mengampuni orang lain? Ya, jadi selalu Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 dikatakan di doa Bapa kami, sesudah doa Bapa kami ayat 14-nya, Tuhan
Yesus nih yang mengajarkan, Tuhan Yesus sendiri yang bilang apabila engkau tidak mengampuni orang lain, Bapakmu di surga pun tidak bisa mengampuni kamu. Itu sebabnya kita sangat hati-hati, jangan sampai kita tidak mengampuni orang lain sampai kita mati. Jangan sampai. Karena Tuhan nggak bisa ampuni kita. Buat apa iman kita kalau kita nggak diampuni Tuhan? Karena iman kita adalah pengampunan karena Yesus mati di atas kayu salib. Jadi jangan sampai kita tidak mengampuni orang lain sedangkan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi di sini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, jadi satu ayat nggak bisa kita ambil gitu aja, kita harus lihat konteksnya. Jadi keseluruhannya itu hubungannya dengan ayat-ayat yang lain di atasnya dan ayat-ayat yang lain di bawahnya. Jadi kita mengerti bukan saja penatua jemaat, bukan saja Elia berdoa karena dia nabi Tuhan, tetapi kita semua yang Tuhan pilih dan sudah Tuhan utus sebagai muridnya. Kita buka lagi Markus 16. Kalau di Yakobus dikatakan penatua jemaat, sesudah terjadinya gereja ya, di Kisah Rasul, Yakobus itu saudaranya Tuhan Yesus ya, dari Maria, dari ibu Yesus dengan Yusuf. Jadi sekarang kita lihat Markus 16 supaya kita satu ayat dilakukan, ayat yang lain jangan dilupakan. Ini Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata seperti ini. Kalian udah baca ya, dari ayat Markus berapa? 14. Markus 16 ayat 14 sampai dengan 18. Sampai dengan 20 deh ya. Markus 16. Silakan Ellen baca Markus 16 ayat 14 sampai 20. Ini diingat-ingat. Ini tugas orang Kristen sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan amanat. Makanya ini namanya amanat agung. Untuk setiap orang Kristen yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan memilih kita. Nggak pernah kita yang milih Tuhan. Untuk kita pergi memberitakan ini. Ya. Silakan Ellen baca. Perikopnya kebangkitan Yesus. Markus 16. Dari ayat 14. Dari ayat 14. Markus 16 ayat 14. Nggak usah dibaca perikopnya. Ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Sekian firman Tuhan. Terima kasih, Alan. Nah, kita mengerti ya di sini seluruh ayat dari 15 sampai 20 itu saling berkaitan ya, memberikan pesan yang sama ya, satu pesan ya. Tuhan Yesus bilang, lalu ia berkata pada mereka, pergilah. Nah, ini satu perintah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat berikutnya itu sehubungan dengan ayat yang satu ini ya kan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya kalau mereka melakukan apa? Perintah Perintah Tuhan. Tuhan. Ya, kenapa? Iya, Kita perintah melakukan perintah Tuhan. Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Ayat 17 akan berjalan, berlaku kalau mereka melakukan apa di ayat 15? Amanat agung Yesus Kristus. Memberitakan Ya. Injil. Beritakanlah Injil. Iya. Beritakanlah Injil Beritakan kepada Injil. segala makhluk. Betul. Jadi tanda-tanda ini baru keluar, baru terlihat kalau kita memang tujuannya memberitakan Injil, betul. Ya, amin. Amin. Melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi kalau kita disuruh sama Tuhan, kita nggak usah ragu-ragu, ntar dia sembuh nggak ya? Atau ntar dia setannya keluar nggak ya? Atau enggak, karena memang kita mau memberitakan Injil, kita mau orang ini ikut Tuhan, atau kita mau orang ini menjadi orang orang Kristen beneran, bukan orang Kristen bawa KTP misalnya gitu ya. Maka tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya yang memberitakan Injil, begitulah ya. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan bicara-bicara dalam bahasa baru, bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, di sini contohnya yang memegang ular itu siapa? Contohnya di Alkitab. Paulus. Ya, betul. Iya. Kemudian contoh yang di zaman kita sekarang yang minum racun maut terus nggak apa-apa, nggak sampai minum karena Tuhan udah bikin pecah gelasnya. Siapa aja tuh? Yusuf Roni, Esther. Gilbert. Saksiannya Ellen tuh. Pendeta Gilbert. Siapa lagi? Gilbert. Saksiannya Ellen ya. Gilbert. Siapa lagi? Papa Esther. Pariaji. Siapa lagi? Papa Pariaji ada. Yang di PPTK ada. Ellen, kesaksiannya Ellen. Iya sih benar. Ya. Ya benar sih saya ular. Iya. Ya, Ular kan? ada di bawah kaki saya tapi saya Kalau nggak Paulus ngapa-ngapain. ular, tapi kalau yang minum racun sebelum minum gelasnya itu pecah di tangannya. Itu Yusuf Roni dan Sri kita yang di Lombok nih. Pernah dia bersaksi. Ya. Ya. Tapi jangan asal makan main-mainan. Ya, mereka memegang ular main-mainan. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau tidak dalam acara tujuannya untuk memberitakan Injil atau membuat seseorang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya tidak ada halangan dalam menyembah Tuhan, orang ini mengikut Kristus, itu Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda itu, menyertai, ya. Tapi kalau buat main-main, banyak juga ada kita tahu gereja-gereja yang sesat, ya, gereja-gereja sesat, dia bawa ular ke gereja, terus pendetanya kasih lihat main-main gitu, kasih lihat nih, lihat nih, saya nggak ular, saya nggak diapa-apain nih, gitu. Banyak yang mati karena mencobai Tuhan seperti itu. Jadi selalu kita nggak bisa ambil ayat di luar konteks. Selalu kita lihat konteksnya apa. Pergilah memberitakan Injil. Baru di ayat yang berikutnya itu
ayat 20 itu berlaku. Coba kita baca terus ya. Mereka akan megang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pergi Tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi di sini pakai minyak nggak, Ellen? Enggak. Enggak, dia pakai iman. Letakkan Ya. tangannya. Iya. Jadi kita nggak bisa. Ya, jadi kalau firman Tuhan bilang seperti ini, berarti nggak apa-apa juga nggak pakai minyak gitu loh, Ellen ya. Ya. Pakai minyak nggak apa-apa, bagus pakai minyak karena Iya. dua-duanya Tuhan pakai di sini. Jadi contohnya apa? Kita nggak bisa membatasi Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, tapi juga kalau Tuhan contohkan di Alkitab untuk kita lakukan, kita jangan nggak lakukan gitu. Maksudnya kita jangan bilang kalau berdoa untuk orang sembuh harus dengan minyak gitu. Nggak ada begitu kan? Berarti karena nggak pakai minyak juga Tuhan bilang Tuhan sembuh kan di ayat-ayat ini. Betul, Melen? Iya, Betul. pakai iman. Nggak pakai minyak kan? Iya. Nah, coba lihat, sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 nih, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan bagaimana? Turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Ya betul. Jadi tanda-tanda yang menyertainya, tanda apa itu kira-kira? Yang sakit dia dapat kesembuhan. Yang sakit kesembuhan. Yang sakit jadi sembuh, yang masukan setan jadi dibebaskan ya, dilepaskan. Kemudian juga kalau seperti Paulus, dia memang sebagai pelayan Tuhan, seluruh pulau itu juga Paulus memberitakan Injil, biar dia digigit ular juga dia nggak apa-apa, sampai dianggap dewa. Jadi hal-hal seperti itu, kalau kita mau, sering saya katakan, kalau kita mau lihat kuasa Tuhan ya, kalau kita mau lihat kuasa Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan, karena ayat-ayat ini di Markus 16 dikatakan kepada murid-muridnya oleh Tuhan Yesus sendiri nih. Akhirnya ia menampakkan diri pada ke-11 orang itu, ayat 14 ya, ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Bayangkan, mereka tuh udah 3 tahun ikut siang malam sama Tuhan Yesus. Tapi mereka masih separuh-separuh percaya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara separuh-separuh percaya, jangan merasa kecil hati. Karena murid-muridnya juga seperti itu. Gitu ya. Tapi, di sini dikatakan, Tuhan mencela. Ya kalau kita nggak mau dicela ya kita percaya dong, begitu kan? Jangan ikut-ikutan sama murid-muridnya Tuhan Yesus ya, betul? Iya. Kan? Jangan mereka biar mereka dicela Tuhan Yesus, saya emang nggak mau dicela Tuhan Yesus, mendingan saya percaya apa yang Tuhan Yesus bilang gitu dong ya. Amin. Iya. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi banyak orang seperti misalnya Maria Magdalena ketemu Tuhan Yesus bangkit, tapi murid-muridnya waktu Maria Magdalena kan Tuhan suruh pergi ke murid-muridku beritahukan aku sudah bangkit gitu kan ya. Waktu ketemu di taman Getsemane itu. Waktu murid Tuhan Yesus yang perempuan-perempuan ini pada lari ke tempat murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, murid-murid Tuhan Yesus percaya nggak perkataan perempuan-perempuan ini? Ingat nggak? Nggak langsung percaya. Ya, nggak langsung percaya. Mereka langsung, buktinya mereka nggak percaya bagaimana? Petrus lari ke kubur. Amin. Petrus lari ke kubur. Udah disusul juga ya sama yang lain. Jadi ini yang dicela oleh Tuhan Yesus karena ketidakpercayaan mereka kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya, gitu. Ya, jadi Tuhan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka padahal udah ikut 3 tahun ya.
saya kalau lihat Tuhan Yesus seperti itu, aduh luar biasa sabar ya. Sabar nggak Tuhan Yesus? Sabar sekali. Sabar sekali. Sabar sekali. Ya. Jadi jangan give up sama Tuhan Yesus. Tetap Amen. cari Tuhan. Ya, kita memang daging ini sudah sejak lahir berdosa. Selama kita cari Tuhan, kata Tuhan, nggak usah sampai bagaimana ya. Tuhan bilang di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, bayangkan segalanya, hanya Tuhan yang bisa bilang begitu. Bayangkan loh, Tuhan yang maha kaya, maha kuasa, apapun dia bisa jadikan terjadi dalam hidup kita. Hanya karena kita mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan itu bukan berlaku untuk orang Kristen saja. Orang-orang yang di agama seberang itu, yang lain-lain, Tuhan tahu dia lagi cari Tuhan yang benar, tahu-taunya Tuhan menunjukkan diri. Betul nggak? Betul. Ya. Banyak sekali orang. Di dalam mimpi, di dalam fisik. Tuhan melihat kita selalu, setiap saat. Maha hadir dia. Jadi dia tahu hati kita pikir apa, coba bayangkan. Jadi kita harus hidup hati-hati dalam hal itu, sehingga tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Tapi juga kita, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan tahu kita mencari Tuhan, dan Tuhan respect itu, Tuhan hargai, dan Tuhan katakan segalanya akan diberikan kepadamu. Wah, gimana kita nggak cinta sama Tuhan, lebih dari Santa Claus. Saya selalu bilang gitu. Iya. Ya. Amin. Ya. Iya. Gimana nggak cinta Tuhan kita. Kalau udah bukan cuman karena dia bilang cari dia, tapi dia sanggup. Dia kalau janji nggak bohong. Tuhan yang seperti itu yang kita punya, saudara-saudara. Pengharapan kita Tuhan yang tidak pernah bohong sama kita. Tuhan yang mampu memberikan kalau dia anggap baik untuk kita. Dan kasihnya itu tidak terbatas, yang dia mau memberikan dirinya sendiri. Ya, itu Tuhan yang kayak gitu yang harus saudara ingat terus. Sehingga kita tidak bisa putus asa di dalam pergumulan kita. Karena kita tahu siapa Tuhan itu yang maha sabar. Meskipun saya ini berkali-kali jatuh dalam dosa lagi, pencobaan jatuh lagi. Jangan give up kepada diri sendiri sampai mau bunuh diri misalnya karena rendah diri. Jangan. Karena anggap, aduh saya nggak berharga buat Tuhan. Jangan. Jangan give up sama diri sendiri. Tuhan aja nggak pernah give up sama kita, sama murid-muridnya seperti itu selama 3 tahun diikutin. Tuhan nggak give up. Tetap dia bilang, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Itu satu tugas yang maha mulia, betul? Berarti satu pekerjaan menggantikan dia loh. Kan tadinya dia yang memberitakan Injil. Dia mau pergi, dia bilang, murid-muridnya suruh memberitakan Injil. Dan orang kalau didoain sembuh. Ya, luar biasa saudara-saudara. Kita itu menggantikan Yesus. Jadi kalau kita ngomong ketemu orang di taman, atau di tempat les, atau di sekolahan, nomor 1, saudara harus ingat orang ini udah kenal Tuhan Yesus apa belum ya. Kalau kenalan cuma sempat kenalan, doakan dia. Jadikan beban saudara untuk orang itu terima Yesus. Sebab kalau nggak terima Yesus, kita tahu kemana. Ada ayatnya di mana, ingat? Iya. Ada ayatnya di mana? Ingat. Kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, orang itu ke mana? Neraka. Ada ayatnya. Ada yang ingat di mana ayatnya? Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Betul. Ada lagi ayatnya? Ada lagi ayatnya, satu lagi. Ada yang ingat? Yesus. Sudah Yohanes 3 ayat 16.
Sesudah Yohanes 3 ayat 16, coba dibuka. Besar kasih Allah akan dunia, Yohanes 3 ayat 16. Sesudah Yohanes 3 ayat 16. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sesudahnya. Beberapa ayat sesudahnya. Oh. Ayat 18 ya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Iya, bacain seluruhnya Mbak Lili, tolong. 18 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, jadi di ayat 18 dikatakan bahwa kalau tidak percaya kepada Yesus, orang itu sudah terhukum. Jadi sejak lahir, orang itu memang sudah lahir dalam dosa. Memang sudah terhukum. Tidak berubah keadaannya kecuali dia terima Yesus. Jadi semua orang yang lahir tidak mengenal Yesus masuk neraka kalau matinya tidak kenal Yesus. Bayangkan, mengerikan tidak? Sangat Ya, mengerikan. kemarin itu saya kirimkan video yang bahasa Indonesia, ada yang baca nggak? Ada yang, saya juga tanya kemana, ada yang dengerin nggak videonya? Kesaksian surga dan neraka. Gua baca. Oh, yang dulu itu ya kesaksian ya, yang Elizabeth ya. Ya, Elizabeth. Elizabeth ya. Udah. Ya. Sani udah denger ya? Udah. Saya juga udah, Esther. Tapi nggak disebut surga dan neraka ya. Hanya cuman waktu surga, ini neraka apa gitu. Ya, cuma dijelaskan justru dia berbahasa apa itu? Bahasa asing 2 hari apa ya? Dia kepengen bahasa Indonesia kok nggak bisa-bisa gitu. Kan tebal. Iya, dia nggak bisa bahasa Indonesia lagi selama 40 hari. 40 hari. Jadi, kalau banyak yang bilang, apa benar apa bohong? Ya kan? Bisa. Ya, bisa benar, bisa bohong. Betul? Ya. Ada orang percaya, ada orang nggak percaya. Itu urusan masing-masing. Ya. Tetapi, kalau buat saya nih, semua itu kita patut dengar karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita jangan memberangus istilahnya ya, jangan memberangus orang yang berbahasa roh dan jangan memberangus dan juga dengarkan nubuatan. Ya, itu nubuatan. Yang tadi itu nubuatan ya di video itu. Jadi nubuatan kita dengar soal dia benar apa nggak benar, dia bohong nggak bohong, itu urusan dia sama Tuhan. Kalau dia bohong, dia bisa takut sekali sama Tuhan dong. Kan itu pengalaman dia ya. Iya. Kalau dia pengalaman itu dia bohong ke kita, dia tanggung jawab kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Dia cerita-cerita bahwa dia dibawa Tuhan ke sini, bawa Tuhan ke sana. Kalau dia bohong, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi untuk kita, pesannya itu sudah disampaikan. Nah, pesannya itu persoalan kita terima nggak terima. Kalau saya posisinya, saya dengar. Ya, jangan kita tutup telinga, kita dengar. Soal kita mau percaya nggak percaya, itu bukan perlu sekarang. Kita baru bisa percaya kalau kita masuk surga atau masuk neraka, betul nggak? Iya, betul. Baru kita bisa buktikan orang ini bohong apa enggak, betul kan?
Sekarang nggak bisa kita katakan orang ini bohong atau orang ini benar. Karena belum tahu. Karena kita belum pernah ke sana. Kalau nanti kita udah ke sana, oh bener ya si Elizabeth nggak bohong, baru kita tahu. Karena udah ngalamin, ngejalanin. Jadi jangan sampai kita bertengkar persoalan seperti ini, ya. Ada video-video kesaksian, ya. Ada video tentang orang dibawa ke surga, ke neraka. Karena kita pun tidak bisa menghakimi atau kita pun tidak bisa menilai. Karena kita pun belum pernah ke sana. Nanti kalau udah sampai mati, terus kita ke sana, benar tuh Elizabeth bilangnya. Atau bohong tuh Elizabeth bilangnya. Ya, jadi kita dengar aja, kemudian kita respon siapa? Kita perbaiki hidup kita supaya jangan sampai dong kita ke sono, ya, yang tempat yang kita nggak suka. Apa ruginya? Nggak ada ruginya daripada kita bertengkar soal siapa benar siapa bohong. Kalau nabi palsu apa nggak tahu. Ini bukan soal pengajaran, ini soal kesaksian ya. Kalau pengajaran memang nabi palsu, tapi kalau kesaksian itu soal bohong atau nggak bohong gitu ya. Nah, kalau kita saya anjurkan ambil apa baiknya. Kalau dia bilang ini untuk orang-orang yang begini, itu untuk orang-orang yang begini. Wah, jangan saya jadi orang seperti ini, yang jelas seperti itu yang memang sesuai firman Tuhan, tidak Tuhan kehendaki, betul nggak? Kayak orang gay, firman Tuhan nggak setuju, ada di neraka, gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau yang sama firman Tuhan kita lakukan, ya, memperbaiki hidup kita, jadi kita lebih pengetahuan. Dia kasih tahu kesaksian yang kita nggak pernah tahu, bagus dia kasih pengetahuan itu sehingga kita jadi lebih jelas, jadi lebih komitmen terhadap diri saya untuk saya jangan jadi sampai seperti itu. Saya bisa masuk neraka. Kalaupun memang dia bohong, nggak apa-apa. Tapi saya lebih kudus gitu kan? Iya. Ya. Lebih mengikuti firman Tuhan. Ya, jadi posisi kita begitu. Tapi ingat, sesuai firman Tuhan nggak? Nah, itu sebabnya apapun di luar kita yang kita dengar, kita lihat, ya. Itu kita samakan dengan firman Tuhan. Kalau nggak sama dengan firman Tuhan, misalnya dia bilang dia ada di neraka, padahal firman Tuhan bilang dia tidak di neraka tapi masuk surga, kita ikutin yang mana? Yang firman Tuhan. Iya. Tapi memang firman Tuhan bilang dia masuk neraka kalau jadi gay mati. Tanpa bisa terima Yesus tapi tidak memperbaiki diri. Ya, tetap hidup dalam dosa, nggak bisa, saudara-saudara. Jadi banyak orang Kristen kompromi. Gini komprominya. Misalnya yang paling ekstrim ya, orang kumpul kebo atau orang gay. Dia terima Yesus, ya, tapi tetap kumpul kebo. Yang bohong yang mana nih? Kumpul kebo. Ya nggak tulus terima Tuhan. Iya, nggak benar berarti dia. Ya, kalau gay, tapi dia bilang, saya udah terima Yesus di sana, saya terima Yesus di sini, tapi dia tidak keluar dari cara hidupnya yang lama, firman Tuhan mengatakan nggak bisa. Orang kalau terima Yesus itu menjadi apa? Ciptaan yang baru. Ciptaan baru. Karena ada Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus berlompatan keluar dari dirinya dan membenci dosa, kata firman Tuhan. Ya, jadi jelas sekali, ya, jelas sekali. Sehingga kita harus punya posisi seperti itu menghadapi video-video, kesaksian-kesaksian apapun. Dan kesaksian itu tidak bisa dijadikan firman, jangan salah lagi, ya. Jangan kesaksian itu dijadikan perintah Tuhan, karena masing-masing orang mempunyai pengalaman masing-masing sesuai dengan bagaimana Tuhan menciptakan dia. Jadi misalnya terhadap Lili, cara Tuhan membentuk Lili lain dengan cara Tuhan membentuk Sani atau saya. Yeah. Karena Tuhan membentuk Lili, Tuhan kenal Lili, Tuhan tahu kelemahannya, Tuhan tahu kelebihannya. Tuhan tahu kalau saya ngomong sama Sani, kalau ngomong seperti ini nggak bakal Sani dengar gitu.
cara Tuhan ngomong sama Sani harus cara Sani yang bisa Sani terima. Tuhan itu mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Amin. Tuhan mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ya, itu sebabnya saya selalu katakan kesaksian itu perlu sekali untuk membangun iman yang mendengar, tapi juga untuk terutama kemuliaan Tuhan. Termasuk kesembuhan, termasuk pengusiran setan, dan sebagainya yang tadi kita lihat itu. Seperti itu dikatakan oleh Tuhan bahwa semua orang percaya bisa melakukan itu semua, ya kan? Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tapi di dalam konteks ngapain? Membawa Injil. Iya, Kemudian ayat 20 juga konteksnya apa? Firman Tuhan bilang ayat 20. Markus ya. Aku menyertaimu. Kan mengkonfirmkan Firman dengan tanda yang menyertainya. ya, meneguhkan firman dengan tanda yang menyertai. Itu sebabnya Yopi selalu bilang, ya, PPTK ini ada peneguhan Tuhan. Ya, karena Yopi bisa melihat tangan Tuhan ada atas PPTK. Ada tanda-tanda, ada tangan Tuhan memberi peneguhan atas PPTK. Siapa yang bisa lihat Tuhan ada di PPTK? Kita banyak bertumbuh. Ya. Ini Banyak Yopi bisa diubahkan. kasih kesaksian. Ya, coba Mana, Yopi Yopi? bisa jelaskan barangkali Yopi. Dia jelaskan. Mengenai mobil ya. Mengenai Iya, mobil Yopi juga suatu bilang peneguhan bahwa ya. Tuhan memberi Ya, peneguhan saya selalu kepada bilang, PPTK. kalau ada peneguhan untuk Tuhan dimuliakan, ada penyertaannya. Contohnya gini, kayak kita dapat ada mobil kan, itu sampai orang tergerak itu bukan karena kita cuma naikin kayak rumus segitiga aja, kita naik 2 ke atas, Tuhan bekerja di hati orang tersebut. Begitu cara kerja Tuhan. Jadi Tuhan meneguhkan lewat apa yang berkenan untuk hormat kemuliaannya, bukan untuk PPTK, bukan untuk pribadi, untuk siapa, tapi kalau memang Tuhan dimuliakan, maka ada banyak tanda-tanda yang menyertai penyertaannya untuk pelayanan yang dilakukan. Itu aja mungkin. Iya, yang mujizat saya lihat memang selalu nggak ada tanda-tanda, hanya tiba-tiba pada waktunya Tuhan itu kasih. yang terjadi gitu. Itu yang saya bilang itu satu mujizat yang kita nggak pernah pikirkan gitu. Tiba-tiba Ya. jadi itu Mobil terjadi terjadi. pada waktunya. Ya, apa yang kita tidak Itu yang pikirkan namanya, Tuhan Pak. sudah sediakan ya Bu Hedi. Itulah yang namanya tanda-tanda Iya. peneguhan Yang dari menyertai. Tuhan. Penyertaannya, Sesuai ayat 20 itu, Hedi. Iya, tanda-tanda penyertaannya. tanda-tanda penyertaan. Iya, betul Bu. Kita meneguhkan firman dengan tanda-tanda. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan orang itu untuk melakukan sesuatu yang seperti Hedi bilang mujizat, karena justru pada waktunya Tuhan hadirkan gitu ya, Hedi ya. Betul, Esther. Itu yang kita nggak pikirkan sama sekali gitu. Aneh Iya. juga, iya. Karena Amin. kita udah skeptikal banget, Ya. bagaimana nggak mungkin lah dalam masa pandemi ini terjadi begitu, begini, begitu. Kita juga bersungut-sungut. Waktu Esther bilang kan jaraknya September, nggak ada sebulan Iya, kali saya ya. juga bilang, Pasti itu bisa udah ada, nggak saya pikir, mungkin ya. Iya gitu. Tapi Itu kita udah diteguhkan. nonsense ya, impossible. Itu cuma bermimpi gitu. Tapi di sini kita diteguhkan oleh Tuhan bahwa Tuhan nggak pernah terlambat, dan juga apa kalau kita benar-benar minta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Iya. Tuhan akan kabulkan. Dan Ya. kita Iya, itu, semua tapi- juga iman kita akan diperkuat melalui Iya. kejadian ini. Ya. Kita lihat bahwa Betul. benar-benar kita nggak usah goyah. Ya, contohnya nyata di depan mata kita gitu loh, bahwa perlu mobil untuk Lombok, baru Esther ngomong dalam musim hujan September tinggal berapa lama lagi gitu ya, terus tiba-tiba ada.
Nah, tapi itu untuk Jakarta. Lalu Tuhan gerakan lagi orang sehingga kita bisa jual untuk beli di Lombok. Luar biasa. Jadi waktu saya kemarin pengumuman ya untuk cari dana ya untuk mobil, saya juga mau masukin di SMPK 3 tuh Sani. Ya, tapi saya yang bilang sama Anton, tolong menurut kamu gimana masukin di SMPK 3 gitu kan, dia admin. Terus Anton datang ke saya, bilang ke saya dikasih tahu 2 orang ya, bilang jangan, kita mesti sensitif, masa pandemi ini kita masa minta dana, cari dana gitu. Ada juga rasanya yang datang ke Yupi ya, apa datang ke Anton, lupa saya, 2 orang gitu. Tapi terus kan saya taruh di PPTK, justru pada waktu kita lagi susah, justru kita memberi. Karena firman Tuhan itu mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Satu, kedua lagi, kalau nggak ada kesusahan, gimana kita bisa memberi? Justru pada waktu kita susah, kita memberi. Ingat wanita yang miskin itu, janda miskin itu, ya, dia memberi sedikit, bukan soal jumlahnya loh. Ya, ingat dari 1 penny $1. Kalau saya bilang memberi itu bisa dari 1 penny atau 1 rupiah atau 1 sen rupiah gitu ya. Itu udah memberi. Yang dilihat Tuhan kan hatinya, bukan jumlahnya. Ketulusan hati. Iya. Kemauannya untuk memberi kepada Tuhan, bukan jumlahnya kata Tuhan. Dia memberi seluruh hidupnya karena dia beri meskipun sedikit, sebisanya yang dia beri karena hatinya mau memberi. Gitu. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Tapi kita punya itikat bukan karena saya mau diberi, supaya itu saya memberi. Enggak begitu. Kita memberi kepada Tuhan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan dan hati kita kepengen memberi kepada Tuhan. Karena kasihnya kepada saya udah berkat luar biasa dari kecil sampai sekarang, dia beri terus, berkati saya terus, kan gitu. Harusnya itikatnya yang baiknya. Ya. Jadi ayat-ayat berilah maka kamu akan diberi bukan menjadi satu bumerang, bukan. Ya, atau satu sogokan kepada Tuhan, bukan, itu satu dosa luar biasa. Ya. Tapi justru Tuhan mau lihat kesetiaan kita pada waktu kita nggak punya. Justru Tuhan mau lihat kekurangan kita, di dalam kekurangan kita, kita percaya pemeliharaan Tuhan. Tuhan mau lihat iman kita justru pada waktu kita kekurangan, justru kalau kita memberi, Tuhan tidak akan melupakan kita itu. Kesetiaan Tuhan, Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Ya itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan akan membalas berlipat ganda karena dia lihat kesetiaan kita. Gitu. Ya, jadi tapi saya tahu ada banyak pasti manusia-manusia yang menyogok Tuhan. Ada nggak? Ada nggak? Menyogok Tuhan. Menyogok. Ya pasti ada. Ya. Jadi hati kita yang Tuhan lihat bukan jumlah uangnya, tapi hati kita, dan Tuhan yang menggerakkan hati setiap orang. Ya, oke. Begitu kan, Ellen? Tadi udah dijawab panjang lebar ya, Ellen. Udah panjang lebar jawabannya, ya. Ellen ya. Apa Ibu, puji Tuhan. Ya. Iya. Itu saya cuman ya itulah kuasa Tuhan. Kadang-kadang suka melalui minyak juga. Kadang-kadang saya suka berpikir begini aja, Bu. Ini kan murid Tuhan Yesus dikasih, yang 12 itu dikasih untuk mengusir setan, menyembuhkan dengan minyak. Itu jadi ya kadang-kadang saya juga pakai sih minyak, Bu. Karena dulu pernah rumah saya kebakaran, hampir kebakaran, listriknya itu udah panik, tetangganya juga udah panik. Aduh apa ya? Tuhan Yesus tolong. Aduh, saya ambil kebetulan ada minyak. Jangan berapa Yesus gitu. Listriknya mati, langsung apinya nggak ada gitu. Tetangganya tanya, Ibu pakai apa tuh? Ibu pakai air, bentar malah jadi. Saya bilang, enggak. Saya berdoa aja, padahal saya minyak setetes demi tetes, ada kuasa, ada mujizat. Blek dalam nama Yesus. Apinya mati, saya gitu doang. Dengan ucapan aja, Bu. Dengan iman tapi ya.
Ya. Mati Bu tuh listrik. Jadi saya iman, puasa ada mujizat. Jadi ya iman lah, bukan karena minyak ya, tapi saya bilang iman. Tapi ya kebetulan saya lagi pegang minyak, saya lempar gitu. Karena Bu kemana-mana saya suka bawa sih, kalau ke sekolah saya bawa minyak. Pada saat ada anak jatuh di sekolahan, bengkak di sini nih ya. Sini. Saya suka bawa sendok Bu, sendok stainless steel, yang itu ya. Terus minyak itu saya doa dulu, terus saya taruh di sendok. Saya gini, dia turun Bu minyaknya. Jadi ini benjolnya turun. Jadi udah berapa murid gitu. Begitu ada yang sakit lagi tuh benjol, itu tuh ada si Omar, dokter sendok. Ya tuh, saya dibilangin dokter sendok. Tapi saya jadi dibilangin dokter sendok Bu. Kemana-mana saya pakai jadinya gitu ya. Tapi bukan karena minyaknya ya Bu, saya selalu berdoa dulu dengan iman, benar juga kata kan harus dengan iman. Tuhan sih Bu, selalu ada ya karena iman, bukan karena minyak ya, tapi saya berdoa aja. Karena kan ada yang di firman Tuhan di Markus 6 ayat 12-13 itu saya baca di situ, murid-murid Tuhan Yesus tuh mengusir setan pakai minyak, terus menyembuhkan juga. Jadi kadang-kadang saya bacain ayatnya. Gitu. Bukan coba sih, tapi bacain ayatnya. Di Markus 6 ayat 12-13, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, benar. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ini saya baca di Markus 6 ayat 12-13 itu perikopnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Murid Yesus ya Ibu, ke-12 rasul. Yesus. Iya. Jadi lebih Yesus lebih mantap lagi gitu ya Ellen. Bukan? Betul ya. Yakobus saya iman dengan iman aja. Ya Ellen, di Yakobus 5 penatua jemaat. Di Markus 16 ya orang biasa, murid-murid Tuhan Yesus. Orang Tuhan Yesus. Nggak pakai minyak, ya kan? Di Markus 16 nggak pakai minyak kan? Ya. Tangan ya. Di Markus 6 dia pakai minyak. Ayat 12 pakai minyak. Ayat 12-13 dia pakai minyak. Sembuh minyak gitu, kan? Nah, ya, jadi mengusir setan dan mengoles banyak orang sakit. Minyak atau tidak pakai minyak? Pakai minyak atau tidak pakai minyak sama aja. Bisa aja. Bagaimana doa dan iman kita ya, Bu? Tulus. Betul. Jadi bukan doanya kuasa, tapi kuasanya dari Tuhan dan iman kita hati yang benar dan tulus, ya. Ya. Cuman kalau pakai minyak lebih mantap ya Ellen. Ellen. Itu tergantung ya. Sekarang saya memperhatikan Ellen dan yang lainnya, perhatikan di sini ya. Jangan sampai Ellen pikir kalau nggak pakai minyak salah, itu yang nggak boleh. Karena kita jadi nggak melakukan apa yang Tuhan suruh karena bergantung pada minyak. Jadi yang Tuhan minyaknya apa Tuhannya nih? Bisa-bisa minyaknya yang jadi Tuhan nih, yang nyembuhin. Betul nggak? Iya betul. Ngerti ya maksud saya? Ya, jangan sampai. Saya ada cerita. Ya silahkan. Ada teman pelayanan saya. Kebetulan dia ke Singapura. Dia juga seorang baru bertumbuh. Ya, dia rupanya dengar minyak itu, terus satu kali pembantunya kerasukan setan. Dalam telepon dia bilang, aduh saya nggak bawa minyak lagi, saya lupa minyaknya. Jadi saya dengar itu saya ketahui juga, oh dia tergantung pada minyak. Iya. Nah, puasa itu ada pada dia, nggak usah jadi pada minyak. Dia bilang minyaknya ketinggalan Jakarta. Aduh, saya dengar gitu jadi geli juga, dia kok tergantung minyak. Bukan minyak, tapi kita ada kuasa. Dalam diri kita ada roh. Roh itu kuasa. Jadi lakukan tumpang tangan, kuasa, berteriak dengan suara, terus kita tampil. Seperti Esther bilang di Bintaro, waktu setan dia usir langsung. Jesus. Langsung aja. Ada kuasa itu ke dalam kita. Ya. Namanya berkuasa.
Ya, nama itu berkuasa. Amin. Ya, Nggak thank you tumpang Yogi. tangan juga bisa kan Esther ya? Kenapa? Iya, bisa dengan minyak, bisa tumpang tangan, nggak tumpang tangan pun bisa. Amin. Bisa. Ya, Yang jadi penting kuasa hati Tuhan kita. melalui doa Kuasa Tuhan kita ya, doa. yang tulus. Iya betul. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi orang Amin. benar berdoa. Jadi bukan doanya, tetapi kuasa Tuhan, Kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. yang terjadi karena doa kita yang benar, yang Ya, orang benar. kuasa Tuhan. Maaf Bu, barusan mati. Kalau Pariaji, sorry, kalau Pariaji jual minyak itu apa ya? Iya betul. Pak Dia nggak Farid. jual Ya. minyak, Pak Pariaji tidak menjual minyak, tapi dia dibagi-bagi. Banyak yang dari Yerusalem dia bagi-bagi sih, nggak Oh, dijual. bukan Yang jual itu, minyak ya? yang jual oknum-oknum itu jemaatnya. Yang jual. jual itu jemaatnya. Dia Benar, nggak pernah Di jual situ minyak. saya mendengar ada yang jual minyak. Dia bawa berjerigen-jerigen dari Yerusalem, dia bagi-bagi semuanya. Nah, Jadi itu jual Tapi kalau enggak? itu ditegor, Ellen, Hmm? itu ditegor Ya. yang jual minyak biar bertobat. Iya, yang jual minyak udah nggak boleh sekarang, udah nggak pernah ada jual minyak, nggak boleh sama Pak Pariaji, jadi diusir. Iya. Harus bertobat. Ya, Kalau kita kan nggak tahu baru dia jualnya minyak apa, kita nggak tahu. Jadi Nah, Pak Soal minyak Pariaji apa, tapi bagi. soal menjual itu loh. Dia nggak Pak di gereja Tiberias Pariaji tidak menjual, tapi justru dia bawa berjerigen dari Yerusalem, dia bagi-bagi. Aku kebagian. Oke, nah, Jadi oknum-oknum kalau bilang menjual nggak ada, yang menjual itu jemaatnya yang nyari makan di situ. Dia Ya, jual tapi- kaset itu. Tapi Pak Pariaji tidak menjual minyak. Iya. Oke, udah ya. Oke, saya Oke. teruskan ya. Oke, ini ya. oke. Ya. Ya. Nah, yang menjadi persoalan ini gampang sekali, ya, sensitif sekali, gampang sekali penyesatan. Jangan lupa, ya. Semua itu bergantung kepada siapa yang kita tuhankan. Ya, Ya. seperti Ya. ceritanya Yupi itu, yang dituhankan siapa? Minyak. Minyak. Yesus. Minyak. Nggak ada minyak bisa nggak sembuh tuh orang. Jadi perlu minyak. Waduh, nggak ada minyak ya. Ini karena pengertian Bible study yang salah. Perhatikan Ellen. Ini pengertian Bible study yang salah. Orang itu nggak mengerti ya. Sebenarnya kasihan sekali. Karena seharusnya dia bisa mengerti kalau dia baca sebenarnya. Bahwa dengan minyak bisa, tanpa minyak bisa, Iya. dengan tumpang Dengan tangan doa. aja bisa, berdoa dari Iya. rumah juga bisa, ya, Amin. dari jauh, Iya betul. Dari ya. jauh bisa. Jadi yang kuasa itu siapa? Tuhannya Tuhan. atau minyaknya? Tuhan. Tuhan lah. Tuhan. Tuhan. Minyaknya atau doanya yang kuasa? Doanya. Doanya. Dengan iman. Doanya dengan iman. Iman. Bukan. Yang kuasa Tuhannya Tuhan. yang kuasa. Tuhan yang Yang kuasa. kuasa Tuhan. Tuhan yang Tetap kuasa yang nggak kuasa berubah. Tuhan. Doa Ya. nggak berkuasa sebenarnya. Doa dari orang yang benar. Iya, doa orang yang benar. Kuasanya artinya di hadapan Tuhan itu diperhatikan, didengar oleh Tuhan itu. Tapi kuasa doa itu sendiri nggak berkuasa. Yang berkuasa itu Tuhan melalui doa kita yang tulus dan benar gitu. Nah, hal seperti ini sensitif kelihatannya diada-adain aja sama si Esther nih. Yang Tuhannya lah minyaknya. Doanya kok dibilang udah besar kuasanya, kok dibilangin nggak ada kuasanya doa. Tapi saya boleh ya? Boleh Ibu. Ibu Sani ya. boleh. Mau kasih kesaksian, waktu itu si pembantu saya ikut saya 30 tahun. Dia sakit, lalu dia minta sama anak saya yang kecil si Sony, tolong dong doain dia. Terus didoain dia sembuh. Nah sekarang setelah dia nggak kerja di kita, udah pensiun, udah 30 tahun gitu, pernah dia sakit sampai lama dia kayaknya kok nggak sembuh-sembuh. Lalu si cucunya disuruh WA telepon, kasih tahu katanya nenek minta tolong didoain katanya gitu. Dia sakit nggak sembuh-sembuh. Oke nanti kita doakan dia, terus dia sembuh. Dia Islam tapi ya kayaknya dia percaya juga ya sama kuasa doa dia gitu kan. Lalu kita doakan dia sembuh. Jadi dia padahal udah di kampung udah lama nggak pernah ini, pas waktu dia sakit dia ingat
dia terus suruh cucunya WA bilang nenek minta didoakan karena dia sakit udah berapa hari panasnya nggak turun. Lalu setelah itu ya puji Tuhan, tapi dia bisa bukan bilangnya alhamdulillah kalau sembuh, dia bilangnya puji Tuhan katanya gitu. Saya sembuh katanya gitu. Puji Tuhan. Kesempatan Injil itu Sani, kesempatan menyampaikan Injil ya. Iya. Waktu dia di sini juga kita inginkan bahwa itu ya mujizat, itu ada kuasa Tuhan gini. Dia percaya, tapi ya dia tetap dia Islam, tapi dia lihat dari kehidupan kita, dari apa semua gini gitu. Ya dia percaya juga, tapi karena terus dia pulang ke kampung ya dia lebih intensif ke masjid ini itu segala macam. Dan komunikasi kita susah ya, karena dia kan melalui cucunya, kalau cucunya ada di rumah karena cucunya kerja. Ya. Gitu. Ya, kalau saya rasa sih ini it's a matter of komunikasi aja atau bahasa. Jadi kalau kita bilang minyak ataupun apa saja, ya kita dalam doa bilang dalam nama kuasamu Tuhan, melalui perantara tanganmu atau melalui minyak supaya dapat disembuhkan. Karena minyak atau tangan ini kan alat kuasanya Tuhan, tapi kuasa Tuhan gitu loh. Jadi ya it's a matter of bahasa lah, tapi yang paling penting kan iman ya. Paling penting. Amin. Ya, Oke. Ya, itu Nah, sekarang aja. Ellen ya. Saya mau sedikit brain jogging nih ya. Brain wash. Bukan brain wash. Ya, Bu. Bukan brain wash, brain jogging. Sorry. Ya. Nah, Sukacita. Begini. Banyak orang akhirnya menyarukan cara-cara Kristen dengan cara-cara opo-opo. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena memang di dalam Alkitab ada yang dikatakan oleh Paulus, ya. Sapu tangan Paulus sampai bisa menyembuhkan orang. Pernah dengar baca? Ada, betul. Ya. Nah, kalau orang baca begitu, golongan-golongan tertentu bisa bilang, wah, ini mah kayak main opo-opo gitu kan. Main kuasa gelap nih pakai sapu tangan, alat perantara dan sebagainya. Betul? Betul. Jadi seperti jimat. Tapi ada di Alkitab, betul nggak? Ya. Kalau ada di Alkitab berarti benar apa enggak? Benar. Di hadapan Tuhan. Benar. Benar. Iya, benar. Ya, benar. Ya. Nah, sekarang persoalannya pasti ada salah satu yang meniru dong. Ya. Yang satu kuasa gelap, yang satu kuasa Tuhan. Ya. Yang mana yang asli, yang mana yang enggak asli? Yang asli ya kuasa Tuhan. Yang asli kuasa Tuhan. Iblis memang apa? Menyontek. Peniru. Nah, pegangan ini harus saudara punya di dalam menghadapi dunia luar dan kuasa gelap. Ingat, bukan yang Alkitab yang salah, niru opo-opo atau jampi-jampi, tetapi justru kuasa gelap niru Alkitab. Kuasa gelap meniru Tuhan. Ya itu kan sudah dibilang Esther, sudah dibilang di Bible bahwa nanti akan ada waktu yang gini loh. Sekarang ini kan banyak sosial media. Jadi kita tidak bisa escape dari sosial media sebetulnya. Nah, justru dengan pendalaman, dengan sharing, dengan pertemuan kita ini, yang salah itu bisa dibetulkan. Karena saya ambil contoh aja ya, ambil satu contoh yang sangat simpel. Ada satu orang terkenal namanya Andre Wongso. Dia bilang suruh gerak begini, tapi tangannya ke bawah gitu. Itu bisa menyembuhkan ini itu. Nah, sama menurut saya
dengan masalah yang ada kaitan dengan kehidupan kita. Kita banyak lihat sekarang pastor-pastor, pendeta-pendeta itu sudah versinya sudah ribuan itu kalau kita lihat kesaksian-kesaksian. Nah, kita ini yang melihat ini sekadang ya harus berpikir secara jernih. Mana yang bisa kita ambil hikmahnya gitu loh. Jadi saya bilang there is no recipe menghadapi sekarang dunia sosial media yang begitu gencar. Nah, kita menurut saya sebagai pribadi-pribadi udah kita mesti konsisten. Kita andalannya ya ini aja. Dari sini kita terjemahkan, kita sharing. Karena kalau kita bilang opo-opo ya, waduh opo-opo ini menurut saya jutaan opo-opo ini. Nah, orang jadi bingung. Nah, kalau dengan kita pegangan ini, kita sharing, kita salah, kita dibenarkan. Nah, inilah menurut saya gunanya kita pertemuan ini gitu loh. Kalau menurut saya, karena you cannot escape dari sosial media. Begitu gencar semuanya. Yaitu dari saya. Thank you Syarif. Tetapi yang saya ingin katakan di sini lebih lagi dari hanya pendapat manusia atau pikiran sehat atau pikiran hikmat yang Syarif katakan. Karena dari sejak asal mulanya iblis itu pencontek, seperti Syarif bilang, peniru, ya. Dan kita tahu dari sejak zaman Perjanjian Lama, zaman Musa, iblis itu meniru, ya. Jadi saya di sini sebagai guru mengingatkan jangan sampai kita itu terkecoh di mana akhirnya ada beberapa aliran atau ada beberapa Kristen golongan yang membenci cara-cara yang justru sah di Alkitab karena adanya kuasa-kuasa gelap melakukan opo-opo dan pakai jimat-jimat itu, ya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen harus pegang bahwa yang asli itu Tuhan. Jangan sampai kita yang asli dari Tuhan itu jadi kita tidak mau lakukan karena kita takut ini dia nih opo-opo dari iblis gitu. Saudara pasti tahu ya beberapa pendeta-pendeta yang tidak setuju dengan hal-hal seperti ini kan. Ya, tapi kita tahu dari sejak zaman Musa, tongkatnya Musa dari Tuhan itu menjadi ular waktu dilempar. Ya. Nah, tongkatnya Firaun juga jadi ular waktu dilempar. Bisa jadi ular juga. Bedanya apa? Bedanya hanya sedikit. Bisa dari Tuhan. Yaitu siapa yang menang? Yang Tuhan. Menang adalah yang dari Tuhan. Ya, sedangkan yang dari iblis binasa. Jadi kenapa kita harus mengerti? Karena supaya ingat maksud saya bahwa kalau ada di Alkitab itu berarti sah. Jangan sampai kita jadi apatis atau jangan apatis ya. Gua nggak mau tahu istilahnya. Ntar gua dikatain atau seperti orang opo-opo, seperti orang main jimat-jimat gitu ya. Padahal ada di Alkitab. Jangan begitu juga ya. Tapi juga karena kita tahu, tapi juga jangan sampai kita jadi seperti melakukannya seperti cara orang jampi-jampi itu. Ya, jadi misalnya ada orang yang keliling dia punya rumah. Dia cepretin minyak. Seluruh rumah, seluruh kebunnya. Ya, karena ketakutannya terhadap iblis. Gitu. Jadi memang yang penting seperti Syarif bilang, pengertian akan firman Tuhan supaya nggak bisa dikecohkan oleh apapun di luar. Apa itu namanya media, apa itu melalui adat istiadat, tradisi ya, dari suku ya, hati-hati itu sering kita terkecoh karena harus ikut tradisi karena orang tua suruh. Kita harus bisa memilih. Ini benar nggak sesuai Alkitab?
Kalau nggak benar nggak mau saya. Gitu. Misalnya minum air putih. Ya, ada kesaksian saya baca juga di YouTube. Oh, itu orang yang suka nyanyi sebelah saya, dia tinggalin air sebotol. Dia pikir ditinggalin, padahal mungkin ketinggalan, ya. Jadi hal-hal seperti itu, ya. Jadi kita harus betul-betul berdiri teguh di atas firman Tuhan karena mengenal Tuhan. Ya, sehingga kita mengenal juga siapa iblis itu karena kita mengenal Tuhan yang benar. Itu maksud saya ya, Syarif ya. Ya, Jadi betul. terima kasih puji Ya, Tuhan. ada Kita memang tiga. jangan sampai terkecohkan oleh media-media yang begitu banyak. Sekarang udah ditambah media ya. Tapi juga adat istiadat, misalnya injak telur ya, misalnya benar. pisang atau apa segala gitu ya. Sungkem, nah sungkem lagi bagaimana itu ya sebagai orang Jawa ya, sungkem ini boleh nggak berlutut bersujud di depan orang tua kita, boleh nggak gitu ya. Jadi itu semua pimpinan Roh Kudus yang kita mintakan, selalu minta pimpinan Roh Kudus karena kasus per kasus berbeda. Jadi selalu minta Tuhan tolong saya, Tuhan kendaki nggak saya ini untuk sungkem kepada ibu saya. Sungkem tuh berlutut di depan dia loh, ya. Iya. Oke. Ya, menurut saya sih memang ini Esther ini ada contoh-contoh, bukan contoh-contoh dari siapa, tapi contoh-contoh dari orang-orang yang terkenal lah. Nah, kalau Kristen itu kan memang kalau saya perhatikan ada 3, yaitu 1 minyak, 2 air, 3 anggur gitu loh. Kalau kita ke Israel itu kan dijual anggur yang diminum Tuhan Yesus katanya. Nah ini yang dibilang contoh-contoh sosmed ini gitu ya. Tinggal kita aja mensikapinya bagaimana. Tapi menurut saya ya kita mesti punya satu pegangan lah. Pegangannya itu ya Bible aja sudah gitu. Kalau kayak kalau kita perpanjang lagi dengan sungkem, dengan injek telur, wah terus ke kuburan, ke lautan segala macam nggak ada habis. Saya rasa kita harus tahu Syarif, itu kita harus tahu. Karena kalau kita, itu sebabnya saya katakan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Tapi kita harus tahu, kita nggak bisa butakan mata dan kita harus mengerti. Dan selalu kita minta pimpinan Tuhan. Setiap orang, setiap adat istiadat seluruh Indonesia ini banyak. Jadi setiap orang harus tanya, Tuhan apa ini Tuhan kendaki apa enggak? Sesuai enggak dengan Alkitab? Ya saya ngajarin cuma cara-cara prinsip-prinsip kehidupan ya, nggak bisa saya satu-satu begitu ya. Tapi memang harus satu-satu saudara hadapi, tanya Tuhan dan Roh Kudus akan pimpin. Kalau ada sejahtera dan sesuai firman, lakukan. Kalau tidak ada kesejahteraan, ragu-ragu, jangan lakukan karena bisa menjadi dosa. Itu prinsipnya. Ya, jadi memang dikatakan kalau satu-satu emang banyak ya, seluruh tradisi di Indonesia banyak sekali sukunya. Itu sebabnya kita harus sama dengan Tuhan Alkitab apa yang Tuhan ajarkan, tapi kita harus mengerti karena itu bisa menyembah setan atau menyembah Tuhan. Itu yang saya bilang bahaya, bukan cuma asal itu aja ya. Bisa menyembah artinya menyembah sesuatu dan menduakan Tuhan. Kebencian Tuhan nomor 1. Amin. Amin. Yes. Amin. Ya, oke. Ya. Amin. Ya. Oke, kita mengerti. Yopi mau tambahin, Yopi? Ya, saya mau tambahin dikit aja mungkin karena ini pendalaman firman. Tadi berkaitan dengan pendapat Tuhan, saya mau ambil sedikit cerita supaya teman-teman mungkin menambah wawasan. Kita baca kitab Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7. Ini mengenai tanda ya. Kalau teman-teman mungkin punya problem minta kekuatan dari Tuhan, bisa Tuhan berikan kita tanda yang kuat. Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 15. Ini dari perjanjian lama ya Pak Yopi? Hakim Ya, Hakim 7 ayat Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 15. 9 sampai 15. Saya baca aja ya, saya baca ya. Ya. Ini tentang, saya sedikit aja prolog. Ini tentang orang Israel pada zaman hakim-hakim. Hakimnya salah satu Gideon. Tuhan suruh mereka menyerbu orang-orang Midian Amalek. Tapi Gideon ini takut. Dia nggak punya kekuatan. Nah, Tuhan meneguhkan dia dengan tanda.
Saya baca ayat 9 ya. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama-sama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengar apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek, semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu banyak sekali, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, ini orang Amalek, orang Midian mimpi. Aku bermimpi tampak sepinggan roti jelai terguling masuk ke perkemahan, masuk orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya lah kemah itu, sehingga roboh dan dibongkar, bangkirkannya demikian kemah itu habis runtuh. Lalu ia menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Joas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi dari kemah itu ya, mimpi yang diceritakan dengan maknanya itu, sujudlah ia, kemudian ia pulang dan ke perkemahan, dan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangannya. Jadi dia kan bingung, dia takut, tapi Tuhan bilang coba turun ke bawah. Nah, ketika dekat kemah, ada orang Midian lagi cerita-cerita tentang mimpinya. Saya mimpi ini ada roti jelai jatuh timpa si kita punya kemah, runtuh. Itu pasti Joas. Si Gideon itu dengar, oh, dia mendapat kekuatan dan dia dapat meneguhkan bahwa oh Tuhan udah kasih confirm bahwa ini orang keadilan. Dia balik, dia angkat pasukan, dia pukul habis orang Midian, orang Amalek. Nah, mungkin cerita itu untuk kita yang katakanlah dalam melangkah, kita kata agak ragu, minta tanda. Nggak apa-apa kok, kasih minta tanda. Nggak apa-apa, Tuhan berikan saya. Kalau saya melangkah benar atau salah. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ya, makasih Pak Yopi. Ya, ini saya tambah supaya ada wawasan tambahan. Ya. Amin, bagus. Bagus itunya ayatnya. Itu yang maksud saya ya. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Selama itu sesuai firman dan tidak menyembah Allah yang lain, nggak apa-apa ya. Oke, puji Tuhan. Nah sekarang saya mau singgung sedikit soal Roh Kudus lagi ya. Kita lihat Yohanes pasal 16. Balik ke Yohanes pasal 16. Saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana kerja Roh Kudus ya, supaya kita mengerti cara kerjanya Roh Kudus ya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tulisannya dalam warna merah, itu sebabnya ini Tuhan Yesus yang berkata-kata kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Yohanes 16 Bu ya. 16. Bersekun. Ayat berapa, Bu? Ya, kita mulai baca aja ya. Ayat 7 ya, sampai dengan ayat 15. Ya. 7. Supaya kita lebih mengerti bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 15. Oke. Mungkin Lili bisa tolong bacain, Li. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran,
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab Amin. itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus tidak bicara dari dirinya sendiri. Bisa diterima kalau saya katakan itu? Betul. Ya, di sini udah dikatakan. Ya. Jadi kita mengerti Roh Kudus tidak bicara dari dirinya sendiri, tapi semua yang dikatakan disuruhkan oleh Bapa, dia sampaikan kepada kita. Atau disuruhkan oleh Yesus di ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus akan menyampaikan yang suruhan dari Bapa dan suruhan dari Yesus. Amin. Amin. Ya, betul. Jadi Roh Kudus tidak bicara dari dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau kita berdoa kepada Bapa di surga, Roh Kudus untuk minta Tuhan kirimkan kepada kita atau dan sebagainya. Roh Kudus gerakan hati anak saya untuk terima Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus ya. Ya, udah pasti kita bisa minta kepada Roh Kudus juga, bukan enggak, karena dia triune God. Ya, Tritunggal. Jadi 1% adalah Bapa pencipta langit dan bumi, 1% atau satu orang adalah per orang person ya, adalah Yesus anak Allah yang mati di atas kayu salib bakal pengganti dosa kita, sang penebus, juru selamat ya. Dan Roh Kudus adalah penolong kita, penghibur kita, pemimpin kita ke jalan-jalan kebenaran. Ya, dan Roh Kudus hanya akan memberitakan apa yang disuruhkan oleh Bapa dan oleh Yesus. Ini prinsip-prinsip yang kita mesti mengerti cara pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran di ayat 13. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya kalau kita ragu-ragu untuk melakukan sesuatu sesudah kita berdoa, kata firman Tuhan, jangan lakukan. Karena itu menjadi dosa. Karena Roh Kudus sudah menahan. Ya, seperti waktu Paulus, dia ditahan oleh Roh Kudus untuk tidak pergi. Padahal dia mau pergi ke satu tempat, ingat? Iya. Tapi ternyata Tuhan gerakan untuk dia pergi kemana? Makedonia, karena di Makedonia lagi berdoa untuk Paulus datang. Betul ya? Iya, betul. Itu terjadi juga pada saya. Pada waktu satu hari, saya rasa saya harus ke Jawa Timur, ke tempat kotanya George. Ini terakhir ya, saya kasih sedikit ingatan lagi. Mungkin saya udah pernah cerita kali ya. Tapi saya rasa satu tarikan di mana saya harus ke Lumajang gitu. Saya harus ke Lumajang. Buat siapa ya? Kita bisa rasa nih buat siapa ya? Papa mamanya George sudah tidak ada. Ada emaknya tapi enggak juga untuk emaknya ya. Buat siapa? Saya nggak tahu itu. Cuman ada rasa saya harus ke Lumajang. Jadi saya bilang sama George, saya rasanya harus ke Lumajang. Oke, pergi aja gitu. Jadi besoknya saya telepon
Lumajang, yang tinggal di situ itu Suci Ningsih dan Freddy, suaminya. Tahu ya, ingat ya? Nah, Iya, ingat. kemudian waktu saya telepon, Suci Ningsih bilang, aduh Enga, saya berdoa supaya Tuhan kirimin Enga ke sini, Tuhan kirimin Enga ke sini. Saya Suci Ningsih itu anak rohani saya memang. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kirimin Enga ke sini, Tuhan tolong kirimin Enga ke sini. Waktu saya hari besoknya saya telepon, dia kasih tahu itu. Oh, jadi saya ada rupanya Suci Ningsih minta saya datang gitu. Jadi saya pergi ke sana. Ternyata saya pergi harus berhenti di Surabaya ya, kereta apinya. Saya harus berhenti di Surabaya, kemudian baru neruskan ke Lumajang. Karena mereka tinggal sama-sama ya tadinya. Jadi saya dijemput sama kakaknya George ini, Freddy. Jadi saya sampai di Surabaya, ternyata saudara, mertua Suci Ningsih yang tinggal di Surabaya ini ternyata sedang sakit tekanan darah tinggi yang tinggi sekali sampai dia nggak bisa keluar dari tempat tidur. Dan Tuhan pimpin saya harus layani dia. Gitu. Jadi saya layani dia pelayanan kelepasan, karena pada hari itu saya lagi duduk di meja makan, saya lihat ada lukisan dengan dewa-dewa Buddha itu ya, dewa-dewa Buddha di atas ruangan meja makan gitu. Oh, masih ada ini seperti ini ya, karena waktu itu dia belum sungguh-sungguh, ini mertua belum sungguh-sungguh, yang baru itu Suci Ningsih. Jadi hari itu ternyata saya harus layani dia pelepasan. Kemudian dia tidur, sesudah tidur dia sembuh dari langsung tekanan darahnya turun langsung ya. Kemudian saya pergi ke Lumajang. Sampai di Lumajang ternyata Suci Ningsih itu diguna-guna orang, saudara-saudara. Tuhan kasih lihat saya penglihatan visi peta Jawa, Pulau Jawa dengan kota Tangerang, Tangerang, Banyuwangi, Surabaya, dan Bali. Itu orang-orang pintar yang mengguna-gunain Suci Ningsih itu. Jadi malam itu saya layani Suci Ningsih. Ternyata dari roh kematian, saudara-saudara. Bayangkan. Jadi kalau Tuhan suruh pimpin kita pergi, kita harus pergi dengan segera. Itu ada satu tarikan, saudara-saudara, di diri saudara, rasanya saya harus ke sana gitu. Karena saya udah pernah ngalami, jadi saya bisa ngomong ya. Saya bagikan supaya saudara bisa merasakan. Jadi pengalaman saya, yaitu saya rasanya kayak harus ke sana sekarang juga. Gitu. Ternyata ada yang mendoakan. Nah, itu sebabnya kita bisa minta segala sesuatu kepada Bapa kita di sorga. Jangan lupa itu. Jadi kalau kita rasa lemah, kita bilang, Tuhan kuatkan saya. Kalau saya rasa bodoh, Tuhan berikan saya kepintaran. Kalau saya nggak punya uang, Tuhan berikan saya untuk bisa saya makan hari ini. Bisa juga bukan uang, tapi ada satu kantong makanan depan pintu, ya. Jadi saudara-saudara, saya punya Tuhan cukup satu, nggak punya apa-apa, yang lain nggak apa-apa. Punya Tuhan cukup, amin. Amin. Ya Tuhan, amin. Amin. Ya betul Bu. Amin. Ya, oke. Silahkan Yopi kalau gitu yang berdoa bisa. Ada pertanyaan sebelumnya? Siapa yang ada pertanyaan? Ya, nggak ada pertanyaan. Bu, jangan lupa Bu, nanti 1 Petrus. Salah ya. Bu, itu nanti 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Ya, hari Senin besok ya Bu. Ya, oke. Kirimin saya ya. Japri ke saya, Ellen. Iya, itu saya mau tanya hidup sebagai seorang Kristen. Iya. Besok. Ya. Japri tanya ayat, ada 2 hal, ada 2 macam ayat itu yang ditanya kemarin ya. Oke, silahkan barangkali Yopi yang berdoa ya, Yopi ya, tolong Yopi. Ya, terima kasih. Teman-teman kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kami duduk bersama untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
untuk kami terus bertumbuh mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan percayakan ini. Tuhan tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami terus boleh bertumbuh Tuhan lewat pengajaran yang boleh kami dapatkan lewat PPTK. Tidak ada yang kebetulan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kami ada terhisap dalam kegiatan PPTK karena anugerah Tuhan semata-mata. Oleh itu biarlah Tuhan sebagai kawan bekerja yang telah Engkau himpun, Tuhan berkati kami masing-masing. Baik kami pribadi, baik rumah tangga kami masing-masing, maupun dimanapun Engkau tempatkan kami. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa membimbing kami untuk kami boleh menyatakan kebenaran lewat tindakan, sikap laku, dan juga perbuatan kami. Tuhan, terima kasih Bapak untuk segala pengajaran ini. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, baik yang sudah menyampaikan untuk setiap kami dengar supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi di dalam surga seperti di surga. kami pada hari hari ini. Amin.